Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami berada di salah satu rumah narasumber kita yang hebat yang akan kami wawancarai di sore hari ini. Nah, daripada itu, kita langsung ke narasumber kita. Baiklah, ikuti keseruan kita. Cikidot! Baiklah, sekarang kami berada di rumah kediaman Bapak Ansari Qadir SAG MSI. Beliau adalah salah satu seorang motivator yang sangat hebat. Nah, mau tahu kelanjutannya? Yuk, saksikan video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di dalam rumah narasumber kita. Sekarang di sini di depan saya sudah ada narasumber yang kita akan wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jadi ini Pak, kami adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan berbincang-bincang untuk mewawancarai Bapak dalam proses kesuksesan Bapak, masa perjalanan Bapak. Boleh minta waktu sebentar, Pak? Ya, silakan. Kira-kira tentang apa, Pak? Tentang kesuksesan dan ibadah. Oh, mungkin ada spesifik pertanyaannya? Boleh. Bagaimana Bapak proses dalam satu memajukan kesuksesan dalam sampai ke titik ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang pada malam hari ini mahasiswa dari Umbri mendatangi rumah kami ini dalam rangka, menurut saya ini dalam rangka silaturahim yang jelas ya. Silaturahim, kita ingin tukar pikiran untuk kemajuan kita bersama, termasuk juga mungkin introspeksi pada diri saya, bagaimana perjalanan hidup saya sampai sekarang ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan umur kepada saya. Saya masih ingat kata Allah, jika kamu kumpulkan kayu semuanya di atas dunia ini, dijadikan pena dan air laut, seluruh dunia ini sebagai tinta untuk mencatat kelebihan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, tidak akan sanggup kita untuk mencatat kelebihan nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah itu tetap konsekuen berjanji kepada kita, apabila kamu bersyukur pada nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah. Jadi kita banyak tak bersyukur, maka tidak ditambah. Apapun yang sudah ada kita diberi oleh nikmat oleh Allah, maka kita bersyukur. Tapi ingat kata Allah, apabila kamu tidak mensyukuri nikmat yang telah kuberikan, maka tunggu azab yang pedih. Bagi saya mulai kecil, saya selalu bersyukur. Karena saya adalah dari seorang, katakanlah, dari orang yang sangat miskin lah di kampung saya waktu itu. Ibu seorang yang jual sayuran, pucuk kangkung misalnya. Kemudian ayah seorang penyadap karet. Saya ada anak tunggal, tidak ada abang, tidak ada adik yang seayah seibu. Tapi saya harus bersyukur. Sesusah apapun dalam kehidupan kita ini, kita perlu mengambil hikmahnya. Nah, yang sempat saya goncang ketika saya sudah sekolah, tapi orang tua saya meninggal kelas 5 SD. Saya sempat goncang, siapa lagi yang akan meneruskan membiayai saya untuk sekolah, karena tak mungkin rasanya sekolah tanpa biaya. Saya banyak kenangan dengan ayah saya yang meninggal kelas 5 SD itu.
Saya biasa ikut dia kalau hari libur pergi nyadap karet. Banyak kenangan saya waktu kecil. Tapi menurut saya coba untuk yang hal-hal yang positif aja. Mungkin Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu baik, tapi Allah mengatakan itu tidak baik. Kadang-kadang kita selalu mendahului Allah. Tapi saya secara pribadi, saya coba untuk mensyukuri apa yang ada. Lebih baik kita miskin benaran daripada kaya. Ya, yang sedih saya kelas 5 sampai kelas 6 saya udah goncang, ayah tidak ada lagi. Terpaksalah saya bersama ibu mencari sayur-sayuran, kemudian ibu menjual ke pasar. Itulah yang memberi kehidupan kepada saya. Dan saya kalau hari tertentu bersama ibu cari kayu bakar di dalam hutan, dijual berikat kepada orang yang membutuhkan. Dan saya selama SD beberapa tahun tidak pernah pakai sepatu karena tidak ada biaya, termasuk tergolong miskin lah. Tapi alhamdulillah saya masih bisa belajar semampu saya. Itu kisah saya semasa SD dan saya selalu aktif. Saya masih ingat waktu SD saya pernah juga juara tingkat kecamatan kalau cerdas cermat, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama. Biasa perlombaan yang dilakukan oleh tingkat kecamatan saya biasanya dapat juara 1. Ini bersyukur. Yang saya terharunya, orang kampung merasa terharu ketika ayah saya meninggal. Dia kasihan melihat saya ada potensi yang perlu dikembangkan, tetapi orang tua tidak ada lagi. Orang kampung merasa sedih. Sejak saya jadi yatim itu banyak juga yang membantu saya, baik support moral maupun mungkin ada bantuan-bantuan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat seperti itu. Ya, kalau saya cerita ini dari awal sampai akhir, rasanya banyak sekali kisah saya, baik suka maupun duka dalam kehidupan ini. Cepat cerita, di SD saya sudah koresponden dengan sejumlah radio di dunia untuk menambah wawasan. Dan waktu itu SD di kampung saya atau di kecamatan saya tidak ada seorang pun yang mau dan mampu untuk melakukan koresponden dengan dunia luar, artinya di luar negeri gitu. Tapi saya semenjak SD sudah saya lakukan. Dan buku-buku yang saya baca juga banyak buku dari Jakarta, kiriman orang dan sebagainya. Saya coba bertanya kepada orang-orang yang saya tahu bagaimana untuk mendapatkan buku-buku. Ada yang menunjukkan coba hubungan ini, coba hubungi ini, saya hubungi, alhamdulillah bisa. Kemudian saya juga pernah belajar bahasa Jerman. Saya koresponden dengan radio Deutsche Welle Jerman. Saya dikirimkan buku tentang bahasa Jerman yang mirip-mirip bahasa Inggris. Dan kalau saya di SD belajar bahasa Inggris, saya mendengarkan radio, kalau tulisan Indonesianya ABC, ABC, Australian Broadcasting Corporation. Saya ambil hikmahnya sampai sekarang. Walaupun saya tidak bisa langsung berkomunikasi kepada penyiarnya, tapi seolah-olah saya mendengarkan dia berkomunikasi langsung kepada saya. Dia ngomong langsung, "Good morning Anshari from Indonesia." Saya tidak bisa jawab apa-apa, tapi dalam hati saya jawab, "Good morning sir." Nah, coba cerita, saya tidak putus asa. Orang beri semangat, saya terus ke MTS, Madrasah Asmaiyah, karena di kampung orang selalu menganjurkan ke sekolah agama. Saya ikut sekolah agama, dan sekolah itu waktu itu swasta di situ yang ada. Saya ikut, dindingnya belum selesai juga kayaknya, terus lantainya dari tanah, tapi semangat kami tetap ada. Karena saya pun dari SD, yang diajarkan oleh pembina pramuka itu yang penting adalah semangat. Semangat adalah modal utama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tanpa semangat, kadang-kadang tujuan itu agak susah dicapai. Jadi semangat dulu. Alhamdulillah, ya biasalah di Senawiyah saya sudah selalu juara lah, juara umum di sekolah itu. Semampu saya tetap belajar, karena dalam prinsip hidup saya ini jangan sempat sesuatu
waktu itu berlalu saja tanpa kita ambil. Sama halnya kalau kita di pinggir sungai ada lewat benda sesuatu, misalnya kayu, lalu bagi kita yang biasa pasti menatapnya saja, biarkanlah kayu itu lewat saja. Tapi bagi orang yang punya pemikiran yang baik, dia lihat dulu kalau kayu itu bermanfaat, dia ambil, dia berenang, dia ngambilnya. Kita tetap melakukan sesuatu yang baik. Itu senamnya cukup ya, yang itu dulu. Atau ada lain yang bertanya? Saya sampai ke Pekanbaru dan saya masih ingat, cepat cerita, 3 tahun di Senawiyah, masuk lagi saya ke Pekanbaru, sekitar 200 km dari Pekanbaru tempat saya tinggal. Pergi pertama Pekanbaru, kita tidak ada saudara di sini. Di Pekanbaru ini saya dibekali oleh ibu saya uang 1.500 rupiah, diambil dari bawah bantal dia. Apa kata emak saya, mohon maaf, emak saya sudah almarhumah, sudah meninggal. Nak, gunakan duit ini 1.500 ini untuk masa depan kamu. Inilah yang punya kekayaan emak. Ayah kamu tidak ada meninggalkan kekayaan seperti orang lain, tapi inilah, belajarlah tempat orang untuk menjadi yang lebih baik. Pernah tinggal di musola, tinggal di masjid untuk menghidupi, bahkan pernah mengajar MBA di Pekanbaru ini. Dan waktu kuliah, cepat cerita, saya merasa senang walaupun saya miskin, tapi saya berusaha. Saya mengambil waktu kuliah saya sudah membeli tanah kredit tidak jauh dari UIN atau dari IAIN sekarang, 30 ke belakang, 40 meter menurut jalan. Tapi saya bangga karena itu tanah hasil usaha saya sendiri dalam masa kuliah. Alhamdulillah. Jadi menurut saya itu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini jangan membuat kita sombong, karena kadang-kadang kita miskin ini begitu kaya kita sombong, lupa dengan asal kita. Padahal asal kita orang tak ada apa-apanya. Bagi Allah yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa atau yang paling tinggi imannya. Kalau kita ini masih rendah iman kita, tidak perlu kita sombong, biasa-biasa saja. Dan tidak usah terlalu kita mencari kawan, harus kawannya begini ini, tapi carilah kawan yang baik. Jangan cari ya kawan yang buruk. Kalau kita berdekat dengan orang yang menjual minyak wangi, minimal minyak wangi itu bisa disemprotkan ke badan kita. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang jual minyak tanah, minimal bau minyak tanah juga akan kita dapatkan. Jadi terserah sama kita mau minyak wangi atau minyak tanah yang bisa kita dapatkan dari teman-teman. Pandailah kita mencari teman dalam kehidupan. Baik Pak, saya ingin bertanya kembali, ketika Bapak mendapatkan musibah tadi, apakah Bapak marah terhadap Allah atau Bapak menerima apa yang Allah kasih musibah terhadap Bapak tersebut, dan bagaimana Bapak menyikapi apa yang terjadi di kehidupan Bapak? Ya, menurut saya ini pertanyaan yang bagus, karena dalam kehidupan kita ini pastilah ada pernah kita rasakan suka dan duka. Saya merasakan duka itu ketika ayah saya meninggal kelas 5 SD, tulang punggung keluarga kami, dia pula yang meninggal, kami orang miskin, tentu tergoncang juga. Tapi pemikiran saya waktu itu ya kan sebatas waktu anak-anak lah, waktu SD. Saya pikir saya tidak akan lagi melanjutkan sekolah, siapa lagi yang menyekolahkan. Tapi saya sambil menangis pergi ke masjid ya. Masjid Al-Hikmah di muka rumah saya. Pergi saya waktu SD pergi ke muka rumah saya, ada di depannya baru Masjid Al-Hikmah. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk, saya ingin jadi orang baik. Saya ingin menjadi orang lebih baik daripada sekarang. Mudah-mudahan ada jalannya ya Allah. Saya tak ada sholat, hanya melapor itu aja di masjid. Ya pemikiran saya SD lah, saya melapor itu. Ya Allah, beri saya ingin doa aja. Itu yang saya lakukan. Tapi alhamdulillah apa yang kita lakukan atas dunia ini semuanya ada hikmahnya.
saya tidak marah pada Allah, ternyata Allah itu lebih sayang pada kita. Mungkin kalau hidup ayah saya, mungkin ayah saya agak manja sedikit, tidak mungkin mencapai cita-cita yang saya harapkan. Itu di sebaliknya, ketika ayah atau orang tua saya tak ada lagi, mungkin saya itulah diberi cambuk oleh Allah untuk lebih baik masa depan. Baik Kak, dari perjalanan hidup yang telah Bapak ceritakan tadi, maka timbul di benak saya pertanyaan, apa motivasi yang ada pada diri Bapak sehingga Bapak bisa mencapai pada titik ini sekarang? Dan tolong berikan motivasi kepada saya dan juga teman-teman saya untuk bisa seperti orang-orang hebat di luar sana, termasuk Bapak yang bisa sukses dalam beribadah. Ya, saya pikir kalau kita ingin mencapai akhirat, dunianya tak boleh lah kita tinggalkan. Untuk mencapai dunia, akhirat juga tak boleh kita tinggalkan. Jadi kedua-duanya saling perlu. Di dalam kan ada apa istilahnya, kalau beribadahlah kamu seolah kamu akan mati besok, tapi bekerjalah kamu untuk dunia seolah kamu hidup selama-lama. Jadi keduanya seimbang. Tapi menurut saya, carilah pekerjaan yang berkah, yang halal kalau bisa. Kemudian selalulah berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, sholat duha bisa, sholat hajat bisa, sholat tahajud bisa. Mengadulah, kadang-kadang kalau kita mengadu kepada orang, banyak kecewa kita kalau orang tak bisa menyanggupinya. Tapi mengadulah kepada Allah, soal dikabul tidak ini kan Allah yang Maha tahu. Maka saya selalu mengadu kepada Allah lah. Pada manusia ini sekedarlah, jangan ketergantungan kita kepada manusia. Jadi jalan hidup ini yakinkan kepada Allah lah yang bisa membantu utama kita. Tidak ada hebatnya kita atas dunia. Saya pun jadi pejabat misalnya kecil-kecilan, itu kehendak Allah. Kalau Allah ingin mencabutnya, cabut, tidak ada masalah. Dan kita harus bisa menerima kenyataan itu. Allah semua yang menggerak kita ini. Tapi kita, karena kita masih hidup, berusahalah seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kamu, kata ungkapan itu, beribadahlah kamu bersungguh-sungguh seolah-olah kamu mati besok. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Ada kata lagi, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka kerjakanlah persiapan kita untuk akhirat. Karena apa yang kita kerjakan demi akhirat, itu dunia kadang-kadang mengikuti. Tapi kalau kita kerjakan dunia, akhirat tinggal. Jadi kalau kita bekerja demi akhirat, insya Allah kehidupan kita untuk dunia ini akan ada, akan tumbuh dia. Tapi kalau kita hanya semata-mata ingin dunia, untuk akhirat tidak akan kita dapatkan. Karena kita selalu doa, selamatkan kami dunia akhirat, bahagia kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauh dari apinya. Baik Pak, terima kasih telah menyempati waktu untuk share session, sudah membagi ilmu dan wawasan kami. Terima kasih Pak sudah menyempati waktunya. Terima kasih, kami juga terima kasih dari selaku tuan rumah ya, dari keluarga, istri, anak, dengan senang hati atas kehadiran kalian. Karena menurut saya secara pribadi, kalian ini akan sebagai penerus kami yang sudah tua-tua ini. Bagi kami yang tua ini tidak akan pernah kembali muda, dan yang muda sudah dipastikan akan tua. Jadi oleh karena itu, paling tidak apa yang kita bagikan malam hari ini melalui share pengalaman, share wawasan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.